pertama saran dulu, kita harus perhatikan RUU atau rancangan kita, RUU Sumber Daya Alam dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan kemudian bertentangan, karena saya lihat di sini ada ruang lingkup juga, misalnya soal perizinan. Saya khawatir hal yang sama sudah diatur dalam undang-undang yang banyak masalahnya. Jadi kemudian kita mengalami hambatan dalam proses pembahasan. Yang kedua, saya coba untuk melihat dari naskah dan juga materi ini. Yang pertama tentang tema tata kelola sumber daya alam. Jadi pemahaman saya kalau nama tata kelola berarti bentuk atau susunan sesuatu yang terkait dengan bagaimana kaitan dengan investasi itu. Contoh kalau tata pemerintahan berarti bentuknya otonomi daerah misalnya, berarti ada kewenangan pemerintah di daerah, ada kewenangan pemerintah pusat dalam berbagai aspek. Dalam kewenangan tertentu misalnya kewenangan pembentuk undang-undang, kewenangan ya seperti itu maksud saya. Jadi kalau dipandang dari tata kelola sumber daya alam, berarti konstruksinya adalah tata kelola ini bagaimana diimplementasikan dalam konsep otonomi daerah. Konsep otonomi daerahnya seperti apa kaitannya dengan tata kelola sumber daya alam. Tadi Pak Dr. Patera Senaran juga sampaikan tentang bagaimana RUU ini bermanfaat bagi daerah. Sebab itu saya tambah bagaimana RUU ini juga mampu mengadopsi dan mengimplementasikan otonomi daerah di dalam konteks tata kelola sumber daya alam. Apa peran pemerintah pusat, apa peran pemerintah provinsi dan kabupaten kaitan tata kelola sumber daya alam. Kalau kita bicara soal praktek tata kelola sumber daya alam hari ini semuanya kan telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja semua diambil alih oleh pemerintah pusat soal tata kelola sumber daya alam, soal investasi pada umumnya. Yang kedua, kalau bicara soal undang-undang ini, tata kelola ini, tadi yang pertama saya sarankan coba dipadukan dengan otonomi daerah sehingga betul-betul RUU ini bermanfaat bagi daerah. Yang kedua, bicara soal sumber daya alam ini kan hal yang sangat sumber daya alam sesuai dengan konstitusi kita kan bumi, air, dan segala isi yang terkandung di dalamnya ini kan dikuasai oleh negara dan sepenuhnya digunakan bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana implementasinya dalam konteks RUU ini? Apa yang dikuasai oleh negara dan apa yang dikelola oleh daerah? Ini harus ada batasan dalam bagaimana kita membatasi RUU kita sehingga tidak secara luas kita bicara tentang sumber daya alam kita, mana yang menjadi objek di daerah, mana yang pusat, sehingga tidak seperti sekarang carut marut. Masalah daerah diambil semua ke pusat dan pusat memberikan kontribusi kepada daerah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah pusat. Nah itu, jadi maksud saya dua topik itu. Nah, yang ketiga, tim ahli, yang ketiga saya berharap mungkin dalam aspek konstruksi regulasinya mungkin bisa dilihat terkait dengan undang-undang sektoral yang lain. Seperti misalnya kalau investasi kan ada undang-undang penanaman modal dan lain sebagainya. Kemudian karena kita atau negara kita ini desentralisasi asimetris juga, maka tentu kekhususan daerah itu menjadi bagian daripada
Jangan kemudian undang-undang ini jadi undang sektoral yang kemudian menghapus leg spesialis di daerah-daerah. Nah, ini jadi harusnya undang-undang RUU kita menguatkan desentralisasi asimetris atau otonomi daerah itu. Saya ambil contoh Pak, ini contoh real. Saya bisa jadi narasumber juga nanti kalau mau wawancara. Contoh real ya. Pemerintah daerah kita di Papua Barat tidak pernah mendapatkan informasi tentang berapa jumlah gas yang didistribusikan keluar dari Papua Barat. Dia cuma hanya tahu tentang setiap tahun diberikan alokasi anggaran bagi hasil migas. Berarti apa? Berarti pemerintah daerah dalam tata kelola investasi dia tidak punya informasi tentang berapa yang keluar dari setiap provinsi itu. Itu. Jadi kalau kita ingin tata kelola, mari kita bahas seperti itu. Bagaimana pemerintah daerah, pemerintah kabupaten memiliki data akurat tentang setiap eksploitasi sumber daya alam yang keluar, sehingga mempermudah pemerintah provinsi, kabupaten, DPR, kabupaten, provinsi menghitung PAD mereka. Ini kan tidak Pak. Jadi tunggu saja Pak Ketua, tunggu saja setiap tahun masuk ya sudah cukup begitu kan. Padahal kalau kita tahu angka sebenarnya jumlah publikasi gas yang keluar dengan pembaginya kita hitung, pasti tidak sama dengan yang diberikan kepada provinsi penghasil dan kabupaten penghasil. Yang salah tata kelolanya tentang informasi, dan jujur perusahaan pada prinsipnya kan tidak pernah akan memberikan informasi kepada pemerintah provinsi dan daerah terkait dengan investasi. Ini salah satu contoh terkait dengan masalah informasi atau laporan tentang pendapatan. Jadi kalau tanya gubernurnya, aduh minta maaf Pak, kami juga tidak tahu sama sekali Pak. Nanti APBD-nya transfer pusatnya masuk, berapa DPH migas saya keluar? Oh sekian. Nah ini kan bagi saya ini rancu. Nah kalau kita mau tata kelola, ya mungkin di situ. Ya pemerintah provinsi, kabupaten kota memiliki hak untuk informasi tentang apa, ya tentang penghasilan daripada perusahaan itu. Yang kedua tentang pajak. Tadi Pak Bustami tadi sampaikan tentang bagaimana daerah itu tidak mendapatkan income daripada pajak investasi itu. Sama sekali tidak. Freeport itu penghasil tambang emas ketiga terbesar di dunia, tapi yang dapat pajaknya DKI Jakarta. Kantornya di sini, kantor pusatnya di sini. Bibit tangguh kita terbesar dari Inggris di sini, dapat income-nya di sini DKI Jakarta. Semua karyawan pegawai pajaknya DKI Jakarta. Di daerah cuma cabang dan tidak ada kontribusi bagi daerah. Itu Pak tata kelola yang kalau kita ingin agar daerah kita itu ekonominya kuat di situ kalau kita mau Pak. Itu soal perpajakan. Memang alasan pemerintah terkait dengan fiskal. Oke, kita akui bahwa negara ini negara yang majemuk, negara yang luas, negara yang kesatuan. Tetapi bukan berarti alasan fiskal itu kemudian mengesampingkan hak daerah. Begitu. Jadi hak daerah ini kan akan kuat kalau misalnya daerahnya juga kuat. Saya ambil contoh Pak. Ibu di Jawa Timur. PAD Kediri lebih besar daripada PAD di Timika. Karena PAD di Kediri itu sebagai smelter. Dia mengelola emas murni asli Freeport di situ. Ya. Di Papua, di Timika itu tidak lebih dari 5 triliun, 3 triliun PAD. Ini yang saya bilang kalau kita mau tata kelola, ya, kalau kita mau tata kelola ini investasi, mari kita bisa tata kelola investasi. Banyak hal sebenarnya kalau kita mau deskripsikan ini dengan baik-baik. Oke lah,
boleh jadi dapat penghasil dari pulau. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah penghasil? Undang-undang kita banyak mengesampingkan hak-hak di daerah. Contoh ya, ini contoh real ya, kebetulan saya juga meneliti dan menulis, jadi hampir banyak kasus yang kita dapat. Contoh ya, DPH migas di Papua itu kan dikelolanya di ini Cepu. Iya, di Cepu. Ditentukan di situ bagi hasilnya, otomatis dapat dia. Nah, dapat dia semua daerah-daerah penghasil migas itu dapat sedikit, dia dapat juga lebih besar dia daripada penghasil. Nah ini kan soal Pak. Maka kalau kita ingin bicara tata kelola, mari kita lihat tata kelola pertama ekonominya dulu. Biar ada manfaat bagi daerah-daerah dulu, kemudian manfaat signifikan juga kepada negara. Itu soal tata kelola. Nah jadi mudah-mudahan tim ahli bisa merumuskan pikiran saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk RUU kita. Terima kasih.